Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Innal hamdalillah hamdan bila ghayah wa naskuruhu syukran abdin talaba min rabbih ridha. Shalli wa sallim ala sayyidina wa habibina wa syafiina wa karimina wa maulana Muhammadin sallallahu alaihi wasallam ibni Abdillah wa ala alihi wa ashabihi wa man thara ala hadihi ila yaumil qiyamah. Amma ba'du, qala Allah Ta'ala fil Qur'anil Azim wa huwa asdaqul qailin. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Innamal mu'minuna alladzina idza dzukirallahu wajilat qulubuhum wa idza tuliyat 'alaihim ayatuhu zadatum imana wa 'ala rabbihim yatawakkalun. Al-ayah wallahu wa rasuluhu bimuradi. Puji dan syukur mari kita panjatkan kehadirat Allah yang Maha Ghafur, yang alhamdulillah pada kesempatan kali ini kita masih bisa diberi kesempatan Allah untuk mengabdikan diri kepada Allah. Semoga dengan pengajian ini, dengan majelis ta'lim ini, Allah selalu menurunkan rahmat juga maghfirah kepada kita. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Rahmat beserta salam semoga tercurah limpahkan ke baginda Agung Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kepada keluarga, sahabat dan kita semua. Semua kita mendapatkan perlindungan Allah, juga dapat syafaat nanti di yaumil kiamat. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Yang saya hormati Ketua DKM Masjid Al Ihsan, juga jemaah Al Ihsan. Sebelumnya saya mohon maaf pada hari Senin kemarin saya tidak bisa mengisi karena ada halangan yang tidak bisa saya tinggalkan. Untuk itu semoga dengan pertemuan ini kita bisa istiqomah untuk melaksanakan thalabul ilmi. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Pada pengajian kali ini masih dalam bab yakin dan tawakal. Wa qala ta'ala, Allah berfirman di dalam innamal mu'minuna alladzina idza dzukirallahu wajilat qulubuhum. Itu Al-Anfal ayat 2. Innamal mu'minuna alladzina idza dzukirallahu wajilat qulubuhum. Sesungguhnya orang mukmin itu yaitu orang-orang yang dimana disebut nama Allah, wajilat qulubuhum, maka gemetar hatinya, wa idza tuliyat alaihim ayatuhu, dan dimana dibacakan kepada orang mukmin itu ayat-ayat Allah, jadathum imana, maka bertambah iman, wa ala rabbihim, dan tetap kepada Allah kita bertawakal ataupun berserah diri. Pada ayat ini adalah diantara ciri-ciri orang yang beriman kepada Allah itu merasa takut bila mana disebut nama Allah. Sehingga ada satu riwayat bahwa Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam ketika beliau sedang melaksanakan sholat, maka matanya berlinang, sehingga Dewi Aisyah bertanya, ya Rasulullah, lima dayabkika, kenapa kok kamu sampai bisa menangis? Kan Siti Aisyah itu belum tahu. Kata Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, saya ini membaca satu ayat Allah dan saya takut tidak termasuk orang yang bisa bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Makanya kalau memang orang mukmin bila mana disebut nama Allah itu wajilat, merasa takut sehingga dia hatinya rasa gemetar, wa idza tuliyat alaihim ayatuhu, dan dimana dibacakan ayat-ayat Allah itu jadathum imana. Kalau gambaran saya seperti ini,
Kalau kita takut kepada satu makhluk Allah seperti takut dengan adanya harimau, maka kalau ada suara harimau, mesti walaupun tahu di mana suaranya, belum kelihat rupanya, mesti hati itu gemetar karena takut harimau itu pemangsa. Dan begitu pula Allah itu seorang Khalik yang menciptakan kita, yang menurunkan rezeki kepada kita, yang melindungi kehidupan kita. Maka kalau kita menyebut nama Allah, hati itu akan selalu gemetar, karena luar biasa bahwa Allah itu adalah selalu melindungi kepada kita. Dan begitu juga bila mana dibaca ayat-ayat Allah, jadathum imana wa ala rabbihim, dan kepada Tuhan kamu sekalian yatawakkalun, kita berserah diri. Wal ayatu fi fadli tawakkuli katsiratun. Ayat-ayat Allah yang mengenai tentang tawakal itu masih banyak, dan diantaranya Imam Nawawi mengucapkan pada kitab ini cuma beberapa ayat saja yang disebut. Wa amal ahadisu, dan seterusnya hadis yang pertama, an Ibni Abbas radhiyallahu anhu maqala qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam uridut alayyal umamu fara'aitun nabiyyu wa ma'ahu rohaitun wan nabiyyu wa ma'ahu rujulu wa rujulani wan nabiyyu laisa ma'ahu adun idza rubi'a li sawadun adim fadhanantu annahum ummati. Kata Imam Ibnu Abbas, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berkata, ini termasuk hadis hikayat, karena hadis itu ada hadis fi'li, ada hadis hikayat, dan juga ada hadis kauli. Dalam hadis ini uridot, kata Rasulullah, diperlihatkan alaya kepadaku sahal umamu, umat-umat paro'a itu sebelum beliau. Paro'a itu beliau melihat, wa ma'ahu ruhaitun, tasgir. Ruhaitun itu adalah sekelompok kecil manusia, ya diantaranya paling 3 orang, 4 orang, nyampe 10 orang. Wa nabiyyu, sedangkan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, wa ma'ahu, beserta Nabi teh, rujulun wa rujulani, ada 1 lelaki dan 2 lelaki. Wa nabiyyu laisa ma'ahu ahadun, dan diperlihatkan juga ada nabi yang beliau cuma dengan 1 orang. Idrufi ali sawadun adib padonantu anahum ummati, saya sedang diperlihatkan oleh Allah umat-umat sebelum saya, kata Rasul, itu ada pengikutnya yang memang sekelintir orang, sedikit. Ada juga yang pengikutnya teh cuma 1 atau 2. Dan tiba-tiba saya ini diperlihatkan dengan golongan manusia yang sangat banyak. Padonantu anahum ummati, kata Rasul, dikira itu umat kami, tapi bukan umat saya. Dan saya bertanya kepada Allah, itu umat siapa? Fakilali hadza Musa, ini adalah kaumnya Nabi Musa. Karena kaum yang termasuk banyak itu diantara pengikut di waktu dulu itu adalah kaum Nabi Musa. Beda dengan kaum Nabi Nuh, diberi umur yang begitu panjang, cuma kaumnya cuma sedikit yang dipercaya oleh Allah Subhanahu wa taala. Fakilah hadza Musa wa qaum walakin induru ilal ufuk. Lalu saya diperintah untuk melihat kepada penjuru itu, padonantu panadartu paidan sawadun adim. Dan di waktu saya melihat kepada penjuru itu, pakilali ungduru ilal ufuqil akhir, kata Allah itu, wahai Muhammad, lihatlah kepada 1 penjuru yang lain, paida sawadun adim, dan di sana ada golongan manusia yang sangat banyak. Pakilali hadihi ummataka, tah itu adalah umatmu. Wa ma'hum sab'una alfan, dan beserta umat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam
ada 70.000 manusia yadkhulunal jannah yang akan masuk kepada surga bighairi hisab, tanpa ada hisab. Luar biasa. Jadi cerita ini gini, Rasul itu diperlihatkan oleh Allah umat-umat sebelum beliau, dan kata Rasul dikiranya itu umatku, padahal itu umat sebelum aku, kata Rasul. Lalu saya diperlihatkan lagi ada sekelompok gerombolan manusia yang sangat banyak, ternyata itu adalah umat Nabi Musa alaihi salam. Dan diperlihatkan juga umatku, kata Rasul, dan beserta umatku itu ada 70.000 golongan manusia yang akan masuk surga bighairi hisab. Lalu wala adab, dan tidak pernah mencicipi siksaan Allah. Sumanahodo padahala manjilahu pahodon nasu fi ulaika ladina yadkhuluna jannah. Maka Rasul lalu di waktu itu beliau seolah-olah rasanya lagi mimpi. Panahodo padahala manjilahu, lalu beliau masuk kepada rumah. Pahodon nasu fi ulaika ladina yadkhuluna jannah. Maka lalu manusia itu berbincang-bincang dengan temannya, siapa ya orang-orang yang memang akan masuk surga tanpa ada hisab wal adab, dan tanpa ada siksaan Allah. Faqala badum falalum alladzina subihu rasul. Kata para sahabat ini, jangan-jangan orang yang akan masuk surga itu adalah manusia yang beriman kepada Rasul di zamannya, dan disangkanya itu para sahabat semua. Lalu aqala ba'dhum fala'alum alladzina wulidu fil Islam. Dan ada juga yang berasangka bahwa orang yang akan masuk surga 70 golongan itu adalah orang-orang yang dilahirkan di dalam Islam. Falam yusriku billah, dan dia belum tidak melaksanakan musyrik kepada Allah. Wa dzakaru asya, dan para sahabat itu lalu berbincang-bincang bermacam-macam pendapat bahwa siapakah golongan orang yang akan masuk surga bila hisab. Lalu fahraja alaihim, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam keluar dari rumah. Faqala, kata Rasul, malladzi na'udzu bihi, apa yang kamu bicarakan itu baru. Lalu Rasulullah membicarakan faqala humul ladzina la yarquna wa la yastarquna wa la yatatayyarun. Wahai para sahabat, tahukah kamu orang yang akan masuk surga bighairi hisab? Ya belum tahu, kata para sahabat. Kata Rasul, orang yang akan masuk surga bighairi hisab itu layar kuna, orang yang tidak memberikan mantra-mantra, dan walayastar kuna, orang yang tidak menggunakan mantra-mantra, kalimah-kalimah yang memang tidak dimengerti. Lalu walayatatayyaruna, dan tidak menganggap bahwa burung itu membawa manfaat. Wa bihim yatawakkalun, dan kepada Allah bertawakal. Maksudnya pada hadis ini, jadi ada 70.000 golongan, 7.000 orang yang masuk surga bighairi hisab. Siapa gerangan terjadi itu? Orang yang beribadah tanpa ada musyrik. Di antara yang musyrik itu adalah orang yang percaya atas mantra-mantra yang dibaca, yang biasanya ada dapat penggunaan manfaat dan madarat, seperti sihir-sihir yang dicontohkan di zaman kaum Nabi Musa alaihi salam. Dan juga wa'ala rabbihim wala yatatayyarun. Siapa yatatayyarun itu? Yatatayyarun itu orang yang menganggap bahwa burung itu membawa manfaat. Contoh, kalau di kampung itu ada suara cuing-cuing. Kalau ada suara cuing-cuing, siapa yang akan mati? Gitu. Itu tatayar namanya ya. Jadi modus bahasa orang tua begitu. Lalu saya ngobrol sama orang Banten, orang Baduy gitu, kalau ada suara apa teh? Semut, bukan semut gitu. Nah, kalau di Sunda mah ada suara cicir, tahu cicir? Cicir itu seperti belalang, coba ada cir. Tak, kalau di Banten mah kalau ada suara itu katanya ada perampok. Kayak gitu. Itu kalau kita
punya keyakinan di dalam hati dengan suara-suara burung ada dampak manfaat atau madarat, itu namanya tatayar. Tatayar itu termasuk pekerjaan musyrik kepada Allah. Apa musyrik itu? Menyekutukan kepercayaan antara suara burung dan kepada takdir Allah. Tak orang yang akan masuk surga bighairi hisab itu orang yang beribadah kepada Allah tanpa dibarengi dengan musyrik, wa ala rabbihim yatawakkalun, dan selalu berserah diri kepada Allah. Mungkin bisa dimengerti dan barangkali ada yang mau bertanya, boleh? Bertanya Pak. Ya. Tadi 70 orang atau 70 golongan? 70 orang, 70.000 orang. Ya. Sab'una alfan, bukan 70 golongan. 70.000 manusia yang masuk surga bighairi hisab. Jadi kan manusia walaupun kita sudah divonis masuk surga, itu biasanya ada hisaban dulu, perhitungan dulu. Jangan-jangan orang yang dipercaya atau diamanatkan Allah punya harta atau jabatan, sekalipun tidak punya apa-apa, punya baju satu aja, akan dipertanggungjawabkan di hadapan Allah. Tapi ini mah justru tidak akan dipertanggungjawabkan, langsung masuk surga. Karena apa? Karena dia selalu meyakini hanya Allah ya yang bisa menolong kita, hanya Allah lah yang bisa mengurus kita. Itu diantara. Jadi 70.000 orang ya. Sab'una alfan. Ya mungkin itu. Siapa lagi? Faqala anta minhum summa qama rajulun nahar qala Allah ayyaj'alani minhum. Lalu Ukasah berdiri, kata Ukasah, wahai Rasul, apakah aku akan termasuk golongan seperti itu? Faqala, lalu Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam sabaqaka biha Ukasah, ya Ukasah, kamu itu termasuk. Itu di zaman dulu Rasul itu sudah sanggup menunjuk siapa orang yang bisa masuk surga dan tidak. Karena apa? Karena Rasul itu adalah orang yang sangat dipercaya oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Lalu orang yang lain menanyakan lagi kepada Rasul, wahai Rasulullah, apakah saya akan bisa seperti Ukasah? Wahai fulan, kamu itu tidak akan saya bisa vonis karena kamu masih belum bisa melaksanakan ketawakalan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Itu diantaranya faidah manfaat orang yang bertawakal kepada Allah, sehingga kalau kita beribadah tanpa dibarengi dengan musyrik dan dia selalu berserah diri kepada Allah, Allah sudah menjamin, kata Rasul, akan masuk surga bi ghairi hisab. Itu diantaranya. Lalu hadis yang kedua, an Ibnu Abbas radhiyallahu anhu ma'idun anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kana, ini doa, kata Rasul, yaqulu Allahumma laka aslamtu wa bika amantu wa alaika tawakkaltu wa ilaika anabtu wa bika wasamtu Allahumma inni a'udzubika bi'izzatika la ilaha illa anta antudillani antal hayyul ladzi la yamutu wal jinnu wal insu yamutuna. Ini luar biasa doa langsung dari Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Padahal posisi Rasul itu adalah orang yang sangat dimaksum dari dosa, dimaksum dari pekerjaan yang akan menyelewengkan kepada akhlak yang buruk. Tapi ternyata beliau masih meminta kepada Allah, Allahumma ya Allah laka, untukmu assalamtu, saya berserah diri, wa bika amantu, dan kepadamu aku beriman, wa alaika tawakkaltu, dan kepadamu aku berserah diri, wa ilaika anabtu, dan kepadamu aku kembali, wa bika hasamtu, dan cuma kepadamu aku mengadukan dengan musuh-musuhku. Allahumma a'udzubika bi'izzatika, ya Allah, aku berlindung dengan kemuliaanmu, tidak ada Tuhan selain Engkau, antudillani, bila mana ada yang
menyasarkan kepadaku, angtal hayyul ladzi la yamutu wal jinnu wal insu yamutuna. Engkau itu adalah dat yang hidup dan tidak akan pernah mati, wal jinnu wal insu yamutuna, sedangkan jin dan manusia itu adalah akan mati semua. Ini doa intinya minta perlindungan kepada Allah supaya diberikan rasa berserah diri kepada Allah Subhanahu wa taala, karena berserah diri itu ada tafwid, ada taslim, ada tawakal. Kalau tafwid itu berserah diri kepada Allah seperti dengan pekerjaan. Kalau taslim berserah diri kepada Allah dengan hukum-hukum Allah. Jadi apapun yang diberikan kepada kita, hukum-hukum Allah, kita berserah kepada Allah. Apapun itu yang diberikan Allah. Yang paling hebat di antara tafwid dan taslim itu adalah tawakal. Kalau tawakal itu semuanya, pekerjaan ataupun hukum ataupun hati, cuma identiknya tawakal itu dengan hati. Apa sebabnya? Karena hati itu adalah pusatnya jiwa kita. Jadi kata Rasul, kalau di dalam diri kita ini adalah ada satu gumpal darah, yang mana kalau gumpal darah itu baik maka akan baik semua. Kalau si gumpal darah itu buruk maka akan ikut buruk semua. Ala wahya al qalbu, kata Rasul, wahai para sahabat, ketahuilah bahwa si gumpal darah itu adalah hati kita. Maka tawakal itu harus tertanam di dalam hati. Kalau hati kita sudah memiliki ketawakalan kepada Allah, insya Allah apapun urusan itu akan dikerjakan dengan nyantai ataupun tidak tergesa-gesa, karena urusan semuanya diserahkan kepada Allah. Itu di antara. Barangkali ada yang mau bertanya. Ya. Apa ada kiat atau tata cara bagaimana supaya kita bertawakal? Kiat-kiatnya apa itu supaya kita menjadi orang bertawakal? Ya. Apakah ya, selain mungkin doa tadi itu kita bertawakal, apa ada kiat-kiat yang lain? Kan biasa juga ada yang sering kita dengarkan hasbunallah wa ni'mal wakil itu. Ya. Jadi itu salah satu juga yang kita wirikan agar kita menjadi orang-orang yang bertawakal. Ya, memang ada kiat-kiat untuk supaya diri kita bertawakal kepada Allah Subhanahu wa taala. Itu diantaranya memang harus sering-sering banyak ayat-ayat yang mengenai tawakal ataupun doa yang mengenai tawakal. Doa ini dan yang kita ketahui itu hasbunallah wa ni'mal wakil, ni'mal maula wa ni'man nasir. Cukuplah Allah yang kita serahkan. Jadi biasanya kan kalau kita menyerahkan diri itu kepada pekerjaan, kepada kepangkatan, kepada dunia kita, padahal itu tidak ada apa-apanya di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Itu mah cuma syariat aja ya. Cuma syariat, karena dunia itu memang ada syariat wajib kita hormati. Cuma walaupun kita wajib hormati, jangan selalu hati kita ini selalu berserah kepada pekerjaan kita ataupun menyerahkan kepada majikan kita. Karena kalau Allah tidak berkehendak, gimana? Walaupun majikan itu kasihan, tapi Allah berkehendak, mesti sama Allah itu dicabut rasa kasihannya. Maka kalau kita berserah diri, cuma dalam arti berserah diri kepada Allah itu bukan menganggap bahwa syariat itu tidak ada apanya. Syariat itu wajib kita hormati ya. Seperti kalau kita biasa suka orang pedagang, maka dagang jalankan, cuma hasil itu adalah hak prerogatif Allah. Jadi kalau kita mau bekerja itu yang fokusnya itu hasil. Makanya kalau hasil tidak sesuai dengan kemampuan ataupun kemauan kita, maka
di sana merasa diri ini tidak bertawakal kepada Allah. Itu diantaranya. Jadi kalau kita itu cuma menjalankan syariat, Allah lah yang akan memberikan kepada kemauan kita. Intinya yang kemarin ayat Allah berfirman bahwa wa may yatawakkal 'alallah fahuwa hasbuh. Barang siapa yang bertawakal kepada Allah, maka Allah akan mencukupi segala kebutuhan atau kemauan kita ya. Kalau kebutuhan itu yang akan Allah cukupi itu adalah kebutuhan pokok, bukan kebutuhan kemauan yang datang dari nafsu. Kan ada orang yang bilang, kenapa saya ini mau pergi ke Mekah, mau pergi haji, tapi kok sampai sekarang belum ibadah haji, uang nggak ada, tabung nggak, kan gitu. Makanya berdoa itu harus sesuai dengan kemampuan kita, agar kita bisa berserah diri kepada Allah. Itu kiat-kiat diantaranya. Pertama harus sering-sering berdoa. Yang kedua ingat bahwa kita ini adalah makhluk Allah yang tidak tahu apa-apa dan tidak bisa apa-apa, hamba Allah, makhluk Allah. Makanya kalau kita, Allah yang mempunyai sifat iradat dan kudrat, insya Allah di dalam surat apa itu, bahwa kemauan kita itu mesti, kebutuhan kita itu akan dicukupi Allah Subhanahu wa taala. Fala tastajiluh di dalam ayatnya. Jangan terlalu bersegera kepada untuk menerima hasil yang akan kita cita-citakan, karena semua kebutuhan pokok Allah akan menutupi kepada kita. Itu diantaranya. Jadi ingat bahwa Allah itu akan mencukupi segala kebutuhan asal kita selalu bertawakal kepada Allah. Itu diantaranya kiat-kiatnya merasa bahwa kita ini adalah, diri kita ini tidak bisa apa-apa, cuma Allah yang punya sifat iradat dan kudrat. Itu kan Ibu Abu Hasan Al-Asy'ari selalu menerangkan tentang akidah uluhiyah, diantaranya sifat kudrat dan iradat. Sifat kudrat dan iradat, kalau kita sudah menggali kepada ilmu itu, insya Allah hati akan semakin lebih bertawakal kepada Allah. Mungkin gitu. Ada lagi? Hadis muttafaqun alaih. Makanya di dalam hadis ini dan di dalam Al-Quran tadi itu menganjurkan kepada kita bahwa kita ini harus jadi orang yang selalu berserah diri kepada Allah. Apapun nasib takdir yang sudah kita miliki, itu semuanya adalah kehendak Allah. Tinggal minta aja kepada Allah, ya Allah berilah aku kekuatan menerima takdir baik ataupun buruk kepada kita. Nah, kalau ibadah kepada Allah itu adalah biasanya sukses. Selalu yang sukses itu orang yang diberi takdir yang buruk. Kalau orang yang diberi takdir yang baik, biasanya itu kurang sukses. Kalau dulu di zaman Namrud, di zaman Fir'aun, terus Raja Samiri, itu banyak-banyak orang yang diberi kesuksesan Allah tidak sukses hidupnya. Apa tidak suksesnya? Di dunia pun tidak lama. Jadi selalu mendapat kehancuran. Tapi orang yang diberi, banyak yang diberi kesuksesan Allah itu yang diberikan memang takdir kurang baik diantaranya. So, walaupun orang enggak suka ibadah, di waktu muda diberi penyakit ataupun masalah yang memang rumit, itu akan selalu dekat kepada Allah. Makanya kita jangan menunggu diberi takdir yang buruk dulu, tapi kita harus menjaga takdir nikmat yang Allah berikan kepada kita. Karena nikmat yang Allah berikan kepada kita, kalau kita syukuri, Allah akan selalu menambah. Semoga dengan pertemuan ini mendapatkan keyakinan kita
dan bisa melaksanakan tawakal kepada Allah Subhanahu wa taala, karena anjuran dari Rasulullah tadi bahwa orang yang beribadah dibarengi dengan tawakal akan masuk surga. Di antaranya adalah 70.000 manusia akan masuk surga. Mungkin begitu, mohon maaf atas segala kekurangan. Oh, maaf. Sedikit nanya, Ya. mungkin agak beda dari tadi. Kita kan wajib mempelajari ilmu itu kan, ilmu tauhid, ilmu fikih, ilmu tasawuf. Yang kita pelajari sekarang ini ilmu apa? Oh, yang kita pelajari kalau ini adalah hadis. Ya. Kalau hadis itu mencakup dari semua ilmu. Ya, kalau hadis ya kadang untuk mempelajari fikih, kadang mempelajari ilmu tasawuf, kadang mempelajari ilmu tauhid. Ya itu. Kalau kita pelajari tawakal, tentang yakin, tentang itu masuk ke dalam. Kalau tawakal, yakin itu masuknya kepada ilmu tasawuf. Karena tasawuf itu untuk memperkuat hati kita, mempertebal iman kita kepada Allah. Intinya itu harus dipupuk hati kita, karena hati ini tidak ada yang tahu. Maka kalau tidak dipupuk ataupun diberikan ilmu, itu diantaranya ini sedang mencari ilmu tasawuf diantaranya, ya ilmu tasawuf. Jadi kan cuma di dalam hadis itu tidak disebut bahwa oh ini tasawuf, ini tauhid, enggak gitu. Nah, kalau ilmu ini oh ini ilmu tasawuf. Kan tasawuf itu ada tawakal, terus ridho, terus ada namanya banyak lagi diantaranya itu diantaranya. Kalau kitab-kitab yang mengenai ilmu tasawufnya khusus ada seperti Ihya Ulumuddin, terus ada juga Hikam, ada juga paling kecil Ilmu Sulamun Taufik, Ayam Sulamun Nawarin. Itu diantaranya ilmu kajian tasawuf. Cuma kalau di kitab kuning itu biasanya hadisnya cuma satu, jadi berbeda itu penafsirannya. Kalau ini adalah langsung hadis dan Al-Quran. Itu hadis dan Al-Quran. Jadi ini mah insya Allah mencakup dengan segala ilmu, ya. Segala ilmu akan kita kaji. Gitu kan. Ya mohon maaf atas ayat. Ini sedikit aja. Yang sering tidak kita sadari ada rasa sombong kecil. Iya. Atau ada yang menyebutnya syirik kecil. Ya, karena sombong itu kan tidak boleh. Aku lebih baik, aku lebih pintar, aku lebih taat, aku lebih soleh. Itu kadang-kadang suka muncul. Iya. Atau tanpa sadar menasihati orang seolah kita menjadi orang yang paling bagus. Iya. Itu jadi penghambat katanya. Iya. Betul nggak itu jadi penghambat di dalam termasuk yang tadi bukan berserah diri kepada Allah. Iya, fakal. Jadi itu betul nggak ada? Iya. Ya, sirkul asghar itu diantaranya riya dan sum'ah, juga ujub. Jadi sombong kecil itu merasa ujub di dalam ibadah. Ujub itu merasa saya ini lebih baik dari orang. Itu namanya ujub. Ada sombong di dalam pekerjaan dan ada riya. Kalau riya itu kalau ibadah mau dilihat orang. Kalau sum'ah itu ibadah mau didengar orang, itu diantaranya. Itu pekerjaan-pekerjaan yang memang akan menghambat kepada diterimanya ibadah oleh Allah Subhanahu wa taala. Sekecil apapun kalau kita merasa gitu, merasa diri ini paling hebat, merasa diri ini paling baik, maka itu akan menghambat untuk diterimanya ibadah oleh Allah. Walaupun makanya disebut syirkul asghar itu karena syirik itu masuknya kepada hati. Ya, disebut syirkul asghar enggak kelihat masuknya kepada hati. Maka di dalam Al-Quran itu syirik itu syirkul asghar bagaikan satu semut yang masuk kepada batu di tengah malam, juga batunya warna hitam. Jadi nggak terasa gitu. Tahu-tahu ini adalah ujub, ini adalah sombong gitu. Maka kalau ibadah itu udah aja lah, laksanakan aja salat. Jadi jangan merasa bahwa kita ini paling hebat gitu. Ya mungkin gitu.
Ya, mohon maaf atas segala kekurangan. Billahi taufiq wal hidayah wa lakum minkum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.